Pembuatan cetakan ya. Oke. Pembuatan cetakan, baru nanti kita produksi setelah dicetak. Habis itu di finishing, packing, baru kita kirim. Penjelasan dari Pak Endo yang ramah ini soal proses produksinya menggambarkan sebuah proses yang sederhana, tapi rasanya lebih merujuk pada proses produksi massal. Pak Endo, itu kalau saya pesan satu aja bisa nggak? Bisa banyak? Oh enggak. Jadi bisa. Jadi kita benar-benar tergantung customer maunya apa. Gitu. Oke. Asal secara cost produksi sama kita ada margin, fine, kita akan jalan lagi. Pak, untuk satu harinya Bapak memproduksi berapa banyak ini Pak tempat sampah Pak? Kita terus terang ya sampai sehari itu bisa 50. Ternyata nih, produksi massal ataupun individual semuanya akan dilakukan selama bisa menutupi biaya produksi. Jumlah dan ukuran yang mempengaruhi bahan baku menjadi elemen penentu biaya produksi. Oh ya Pak, untuk ukuran tempat sampahnya sendiri gimana nih? Biasanya kita ada standar yang paling kecil kata 30 liter. 30 liter kecil lah, biasanya kayak buat di rumah-rumah, nah seperti itu di kamar atau ya imut-imut. Nah tapi yang banyak itu rata-rata 40, 50, 100 liter, 120, 240. Waduh, banyak sangat banyak. Ini apa nih, berapa nih Pak? Ini sekitar 50-an liter lah. 50 liter? 50 liter. Oh ya Pak, untuk membuat tempat sampah ini Pak, bagian mana nih yang paling sulit saat memprosesnya nih? Sebetulnya yang paling sangat sulit itu adalah kita bikin moldingnya dulu Mbak. Jadi kadang-kadang misalnya contoh, saya mau pesan tong sampah model lumba-lumba. Kura-kura, nah ada yang seperti itu untuk kayak di taman-taman tempat wisata itu. Nah itu yang paling sulit kita bikin. Kita harus matung dulu bentuk mock-up-nya seperti apa yang dikendaki. Nah saat approval dengan owner, nah itu dia pengen lihat gitu. Nah setelah itu oke, baru kita bikin moldingnya. Nah prosesnya standar lah semua. Nah kalau gitu. Tapi saya penasaran banget nih, boleh nggak Pak kalau misalnya kita ingat bagaimana prosesnya sekarang ngajak yang di rumah juga nih. Iya Pak. Yuk, mari. Pak duluan Pak, silakan Pak. Ini Mbak, nih habis dari tadi nyetak, nah kita diambil ya? Coba saya mau coba Mas. Langsung mulus kan? Rapi banget. Iya. Jadi memang benar-benar cetakan ini tuh harus yang sulit tadi kita bilang. Molding itu ya? Moldingnya harus mulus dia, seperti itu. Oke, saya serahkan sama Masnya. Mas sudah saya bantuin nih Mas. Iya. Dalam pembuatan molding atau cetakan, detail gambar dari desainer berskill sangat dibutuhkan. Tujuannya jelas untuk memudahkan proses selanjutnya. Nah, kalau di belakang saya ini apa nih Pak? Ini dia. Jadi proses molding untuk pertama kali. Jadi kita harus bikin landasan awal Mbak, yang namanya gel foot lah kalau kita bilang. Gitu. Ini halus sekali ya? Ya, memang harus. Kalau perlu malah licin kayak kaca Mbak. Aduh, saya bisa kepleset di Pak, jangan Pak. Oke. Untuk membuat moldingnya sendiri berapa lama nih Pak? Kita biasanya ada standar sekitar 3 atau 4 hari. 3 atau 4 hari ya. Tapi kalau sampai ada kesalahan sedikit, bikin lagi dari awal. Bikin lagi dari awal. Iya. Tapi emang bener proses itu sulit loh, karena butuh waktu yang banyak juga, tenaga kerja sangat ahli gitu. Nggak boleh ada kesalahan ya Pak ya? Betul, karena ini yang menentukan kualitas awal tuh dari molding ini. Kalau moldingnya bagus ya itu. Gampang dibuka ya tadi ya? Betul. Oke, kayaknya banyak banget ya saya mau bicarakan lagi sama Pak Endo nih. Tapi sebelumnya Pak, saya ngomong aja sama yang di rumah boleh Pak ya? Boleh. Nah, ternyata proses pembuatan tempat sampah itu cukup rumit. Tapi kalau kita dalami dengan sungguh-sungguh pasti bisa kayak Pak Endo ini Pak ya? Sukses kayak Pak Endo. Nah kalau gitu jangan kemana-mana ya, tetap di Urban, karena Urban akan segera kembali untuk Anda. Dan saya mau lihat dulu nih proses pembuatannya. Nanti kita ketemu lagi ya. Selamat sore Mbak Lani. Sore. Mbak Lani apa kabar? Baik, sehat ya Mbak ya? Sehat. Mbak, ini udah lama kita ngobrol-ngobrol nih, kangen sama Mbak Lani nih. Nah, tapi saya nyapa dulu sama di rumah ya Mbak Lani ya. Hey, selamat sore, masih bersama saya. Nah, sekarang saya sedikit mau cerita dulu nih. Biasanya mungkin bagi sebagian orang kaleng yang sudah terbuang itu tidak bermanfaat. Tapi tidak buat Mbak Lani ya Mbak Lani ya. Jadi Mbak Lani ini merupakan pengrajin dari kaleng bekas. Tapi kira-kira seperti apa? Nah, kita ngobrol-ngobrol dulu aja langsung sama Mbak Lani gimana. Mbak Lani ngebuat apa aja sih Mbak Lani dari kaleng ini? Iya, jadi sebenarnya kalengnya
nggak semuanya bekas juga ya, jadi ada yang baru dan ada yang gitu. bekas. Kalau untuk yang bekas, yang biasanya aku jadikan celengan, terus jadi kaleng pensil, jadi kotak tisu, terus jadi tempat sampah, tempat mainan, meja, kursi, kayak gitu sih, banyak, lumayan banyak juga. Kenapa Mbak Lani kok mempunyai ide membuat semua tempat seperti itu dari bahan bakunya kaleng? Hobi saya kan melukis, jadi dari hobi melukis itu kira-kira media apa yang unik gitu ya. Jadi pertama sih saya udah coba di kayu, di keramik, coba itu juga gitu. Tapi ketika coba di kaleng itu animonya sangat bagus dan sesuai dengan karakter lukisan saya yang anak-anak. Sosok perempuan kreatif ini merupakan pesona selanjutnya yang akan kami hadirkan untuk mengisi sore hari Anda. Kreasi kerajinan kaleng yang dibuatnya senantiasa memberikan warna tersendiri terhadap dunia anak. Mbak Lani sejak kapan nih Mbak Lani usaha seperti ini? Dari tahun 2000. Oh, tahun 2000. Udah cukup lama juga, 12 tahun ya gitu. Tapi ini awalnya semuanya langsung lancar atau sudah ini ya, ada hambatan-hambatan ini mau ngerjain ini? Awal-awal usaha itu hambatannya pasti nyari pelanggannya, nyari pemasarannya kemana enaknya, seperti itu gitu. Tapi itu sudah, alhamdulillah sudah teratasi. Sekarang sudah mulai banyak yang tahu produk saya. Kalau yang sekarang mungkin hambatannya itu di mendesainnya aja ya. Jadi karena memang saya pengennya semuanya desainnya nggak ada yang sama gitu loh Mbak. Jadi kayak untuk souvenir ulang tahun misalnya 50 buah, saya usahakan gambarnya nggak mau ada yang sama. Jadi beda ya, maupun warna ataupun gambar nanti dibedakan ya. Tapi jadi kesulitannya, jadi semua harus saya kerjakan sendiri gitu aja. Jika awalnya pemasaran merupakan hal tersulit yang harus dilewati perempuan berkerudung ini untuk menjaga eksistensi bisnisnya, maka hal berbeda justru dirasakan sekarang. Karena saking banyaknya pesanan, kadang Mbak Lani sering kehabisan ide untuk membuat sebuah desain baru. Mbak Lani bisa ceritain sedikit nggak Mbak, prosesnya seperti apa sih Mbak, dari kaleng yang masih yang polos terus sampai jadi gitu? Sebenarnya sih untuk semua bentuk kurang lebih prosesnya sama ya. Nah, jadi kalau misalnya untuk kaleng bekas, pasti awalnya kita cuci dulu kan. Kayak misalnya saya bekas susu itu kan kita cuci dulu bekas-bekas susunya itu. Nah biasanya kalau kaleng bekas itu cenderung berkarat ya. Kayak mungkin kelemahannya seperti itu ya. Untuk menghindari karatnya itu, jadi di bagian dalamnya saya cat dengan cat besi. Jadi supaya menghindari terjadinya karat seperti itu. Nah kalau untuk bagian luarnya, untuk menghilangkan tulisan-tulisan itu di ini aja dengan cat warna putih. Setelah itu kita bikin polanya. Polanya terserah aja, selera aja mau seperti apa modelnya gitu ya. Setelah itu diwarnai. Prosesnya sendiri bisa dibilang tidak terlalu rumit. Hanya ketelitian yang dibutuhkan dalam proses ini. Selebihnya, kreativitas yang bekerja. Berarti jadi kita kalau misalnya aku nih Mbak Lani mau pesan gitu kan, tapi gambarnya gambar muka aku gitu, itu gimana, bisa nggak? Bisa, dilukis ya tapi ya? Bisa, kalau di tempat saya memang bisa seperti itu ya. Jadi saya nggak bikin karakter tokoh kartun seperti itu ya. Jadi dengan karakternya, dengan style saya, tapi Mbak boleh tentukan temanya. Jadi misalnya Mbak namanya siapa, misalnya Lani, oh dia pakai kacamata, terus jadi seperti itu. Jadi mendekati karakter aslinya. Sebutin terus ya. misalnya hobinya apa, jadi ntar bisa aku bikinin di situ seperti itu. Nah Mbak Lani, kalau misalnya bahan baku kaleng itu kan kita suka melihat tadi kelemahannya adalah karatan ya. Kalau untuk kaleng bekas ya. Sedangkan kan ini kan banyak nih untuk anak-anak. Kalau misalnya kita menggunakan kaleng bekas gitu, berbahaya nggak sih Mbak untuk anak-anak? Enggak sih, enggak. Kalau untuk kaleng baru saya semuanya anti karat ya. Kalau untuk kaleng baru saya nggak karatan. Nah kalau untuk kaleng bekas setelah ditutupi dengan cat besi itu sih alhamdulillah aman ya. Sejauh ini sih saya alhamdulillah nggak pernah ada komplain mengenai cat atau apa gitu. Oke, berarti semuanya aman untuk anak-anak. Dengan pemikiran yang matang, segala bentuk resiko yang mungkin saja terjadi pada anak-anak lewat mainan ini bisa diminimalisir atau bahkan ditiadakan sama sekali. Mbak Lani kayaknya seru nih kalau misalnya aku sama yang di rumah diajak sama Mbak Lani untuk ngeliat nih bagaimana prosesnya sama ngeliat hasil karyanya Mbak Lani semuanya. Boleh nggak Mbak Lani? Boleh. Boleh nih ya? Ikut yuk. Yuk. Nah ini kayaknya lagi seru banget nih Mbak Lani. Mbak di sini ngerjainnya. Oke, ini lagi proses apa nih Mbak Lani yang ini? Ini pengecatan. Jadi kan pengecatan ya. Tadi kan udah aku bikin polanya nih Mbak seperti ini dengan pensil ya kan. Tadi kan seperti aku bilang dicat warna dulu, terus didasarin putih, terus digambar ya. Bikin polanya dengan pensil. Oke. Setelah itu mereka mewarnai gitu. Mewarnai gambar memang selalu identik dengan anak-anak. Hal ini menjadi tema dasar yang diambil oleh Mbak Lani dalam usahanya menarik konsumen yang berasal dari kalangan anak-anak.
Nah, Mbak Lani kebanyakan customer-nya ini berasal dari mana aja Mbak Lani nih? Kebanyakan anak-anak dan ibu-ibu muda lah ya, seperti itu. Kalau anak-anak biasanya untuk souvenir ulang tahun seperti ini kan Mbak, jadi kita kasih nama teman-teman yang mau dikasih. Namanya ya? Semuanya ada namanya. Terus nanti ada tulisannya di sini happy birthday siapa gitu. Pembuatan kerajinan ini cukup sederhana dan tidak memerlukan bahan yang sulit. Semuanya menggunakan material yang familiar dengan keseharian kita, seperti bahan kaleng yang satu ini nih. Ini kalau misalnya saya pegang-pegang nih, berhubung saya suka masak Mbak Lani, Gitu. kayaknya ini dari loyang untuk mencetak kue deh, iya nggak? Bener nggak? Iya, bahannya sih memang hampir sama, seperti itu memang bahan buat loyang kue. Nah kalau ini untuk apa nih Mbak Lani nih? Ini ada gantungannya nih di atasnya nih. Iya, ini kan nanti jadi jam Mbak, ini kan angkanya sudah ada. Oh Ini iya, kan sudah ada bener. angkanya, nanti setelah itu dipasang mesinnya, seperti itu. Sekarang terbayangkan ada jam dinding yang desainnya lucu dengan warna-warna yang cerah untuk anak Anda. Lucu banget nih Mbak Lani. Ini kayaknya seru banget nih kalau misalnya aku coba ikut untuk mewarnainya Mbak Lani. Boleh. Boleh ya? Ya ini aja Mbak, kalau mau coba yang ini Oke. pakainya merah aja. Warna dasarnya dulu aja ya Mbak. Warna dasarnya ini ya belakangnya ya? Iya. Oke. Ya coba. Saya jadi malu nih Mbak Lani. Aduh. Gampang kok. Biarpun kelihatannya sederhana, tapi tetap loh, membuat kerajinan yang berbasis seni lukis ini membutuhkan keterampilan serta intuisi tinggi dari sang kreator. Wah, salut deh buat Mbak Lani. Memang sih kaleng yang sudah tidak terpakai menjadi sangat tidak berharga dilihatnya. Tapi kalau dijadiin seperti ini Mbak, jadinya sangat berharga nih dan jadi bernilai ya tentunya ya. Iya, Anak-anak pastinya. juga suka nih. Nah bagi Anda yang misalnya mau bikin kayak gini sendiri di rumah juga bisa. Kalau gitu saya mau lanjutin lagi bantuin Mbak Lani, tapi di rumah jangan kemana-mana. Tetap di Urban karena Urban akan segera kembali untuk Anda. Kita lanjut lagi nih Mbak melukisnya nih. Kita main lagi ya. Iya. Pembuatan molding di awal produksinya. Molding dibentuk secara manual untuk kemudian menjadi cetakan pada proses selanjutnya. Pembuatan molding inilah yang harus dilakukan dengan sangat teliti untuk kesempurnaan hasil akhirnya. Oh iya, ngomong masalah cetakan, ini kan molding ya. Ini moldingnya bikin sendiri atau gimana Mbak? Bikin sendiri. Bikin sendiri Ya, juga? bikin sendiri. Oh oke, bahan moldingnya apa sih Mbak? Bahan molding, kalau molding itu pertama kita biasa dari styrofoam, ya kan, dari styrofoam, terus sudah kebentuk, terus sudah proporsionalnya dapet, baru kita bikin cetakan. Cetakannya ini ya? Sama dengan produksi juga, ada resin, ada mat, gitu, terus ada pelengkap lah kayak katalis tuh untuk pengeras supaya cepat kering gitu. Ini kan ada kayak proses apa tadi? Ada pengecatan juga nih tadi saya ingat di dalam itu kan agak-agak basah ya. Itu pengeringannya gimana Mbak? Dia langsung jadi nunggu ini sekitar kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit lah. Oh cepet juga ya ternyata ya? Cepet, jadi sehari aja kita bisa produksi sekitar 30 untuk ini untuk apa sekali cetak gitu. Nah untuk moldingnya sendiri atau cetakannya ada berapa banyak Mbak? Cetakan sih tergantung banyaknya pesanan ya. Kita bisa bermain di cetakan. Cuman untuk saat ini yang produksi kan masih ke cover itu kita ada 4. Dalam fase pencetakan ini, faktor karyawan tidak terlalu berpengaruh karena yang menentukan sebenarnya adalah jumlah dari molding untuk mencetak produk. Oke, ini untuk peralatannya apa aja nih Mbak untuk membuat ini nih? Manusianya? Ini untuk materialnya dulu ya. Oke, Ini ada resin, ini resin namanya, resin hebat. Oke, ini mirror. Mirror ini, jadi sebelum proses kita cetak, jadi si cetakannya itu kita olesin dulu mirror. Tapi ini juga nggak boleh terlalu banyak. Supaya apa nih kok? Ini supaya kalau kita bikin kue, pasti ada mentega kan. Nah, jadi supaya si hasil Supaya nggak produksinya lengket nggak ya? lengket. Jadi gampang dibukanya. Gitu. Sama mentega ya. Terus ada juga ini katalis. Nah ini untuk apa katalis? Katalis supaya ini cepat kering, jadi tambahan. Dan ini juga sebenarnya ada apa takarannya. Kalau terlalu banyak juga tidak bagus. Nah untuk warnanya sendiri gimana Mbak? Warna Warnanya custom, ada? warna Custom ya? custom. Oke.
Cuman kalau untuk kepala sebenarnya bisa langsung dari pigmen. Jadi pigmen, tapi biasanya customer juga kan maunya ekonomis ya harganya. Ya akhirnya untuk finishing akhirnya itu kita painting, kita cat. Ya setelah cat nanti ada hasil akhirnya untuk airbrush. Jadi ada make upnya juga. Tampilan fisik manekin yang seolah tampak sempurna tak lepas dari proses finishing yang dilakukan. Proses painting dengan menggunakan pilihan warna yang pas membuat sebuah manekin seakan tampak hidup. Nah, untuk torso dari moldingnya sendiri ada berapa nih, Mbak? Ada 2 bagian. Jadi bagian, nah ini bagian depan, terus ini bagian belakangnya. Bagian belakang sama depan sini. Nah ini nanti digabung supaya nanti ini dibaut, dan ini juga baut-bautnya harus kuat supaya nanti hasilnya sempurna. Nah, untuk supaya tidak terlihat sambungannya, nanti pada saat sudah ini kering, sudah bisa dibuka, itu baru tinggal di finishing. Nanti setelah di painting nggak kelihatan. Nah, ini aku udah lihat nih bagaimana cara pembuatan dari manekin. Ternyata tidak seribet yang dibayangkan. Cukup simpel, bahan-bahannya juga simpel. Mbak Neni juga udah ngasih tau aku banyak banget tadi. Makasih ya Mbak Neni ya. Nah, kalau gitu sekarang saya mau bantuin Mbak Neni ya nempel-nempelin fibernya nih. Boleh. Di rumah, jangan kemana-mana. Tetap saksikan Urban di episode berikutnya. Karena hanya di Urban yang memperkenalkan pesona di sekitar kita. Dah.